Ada dua amalan yang ringan diucapkan tapi berat ditimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketemu lagi bersama saya, Ayla Narsum. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tersenyum hari ini. Ya, biar kita selalu senang dan happy ya. Oke. Untuk video kali ini yaitu saya akan membahas tentang dua amalan yang fadilahnya luar biasa. Yaitu dua amalan ini yang ringan diucapkan tapi berat ditimbangan. Masya Allah. Pengen tahu apa itu dua amalan itu, teman-teman semuanya? Sebelumnya kita simak dulu video dari Ustadz Hanan Attaqi. Ayo kita simak dulu. Ini Selain subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim yang beratnya ditimbangan melebihi dari dosa-dosa yang besar, ada lagi zikir yang diajarkan Nabi yang kalau kita baca itu kata para ulama lebih berat daripada langit dan bumi. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam pernah mengatakan, seandainya langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, sungguh la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Makanya siapapun yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik itu dalam zikirnya, dalam sholatnya, apalagi di akhir hayatnya, maka seolah-olah dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal-amal soleh yang lebih besar daripada langit dan bumi. La ilaha illallah saja. Apakah kita masih bermalas-malasan untuk mengucapkannya? Kenapa kita lebih memilih kalimat yang sulit seperti mencela, menghina, menggibah, membuka aib orang lain? Nah, itu dia teman-teman video klip dari Ustadz Hanan Attaqi, yaitu yang berbicara tentang dua amalan. Amalan yang pertama yang bunyinya Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan biar lebih bagus lagi amalan yang ini kita tambah dengan istighfar, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi amalan ini yaitu ringan diucapkan tapi berat di timbangan dosa. Semoga dengan kita mengamalkan amalan ini maka dosa-dosa kita akan terampuni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan amalan yang pertama ini yaitu yang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil astagfirullah, selain menghapus dosa kita, juga ini bisa diamalin agar rezeki kita dimudahin, yaitu diamalinnya pada waktu apa nih? Kapan gitu yang bagusnya? Yaitu diamalinya dibaca 100 kali sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kan kita sholat fajar dulu tuh, kalau enggak sholat qobliyah subuh 2 rakaat dulu. Itu karena amalnya juga sangat besar tuh. Sholat sunnah sebelum sholat subuh yaitu mengalahkan dunia dan seisinya. Bayangkan kita satu udah ngamalin zikir ini yang bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallah astagfirullah. Terus kedua kita sholat fajar juga 2 rakaat, ditambah lagi sholat subuh berjamaah. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Karena di waktu subuh semua ucapan kita, semua doa-doa kita itu didengar sama Allah dan disaksikan oleh para malaikat. Jadi fadilahnya banyak banget gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan, jangan sampai apalagi sampai sholat subuhnya teman-teman sampai kesiangan. Jangan sampai, usahain ya. Ayo kita bangun sebelum sholat subuh biar rezeki kita lancar. Istilah kata, biar rezeki kita tidak dipatok ayam, kata orang-orang seperti itu. Terus yang kedua yaitu lafaz, yaitu membacakan
la ilaha illallah, dan lafaz itu kita biasa bacakan di doa-doa kita, di setiap sholat kita, dan tidak di waktu itu juga, kita di waktu-waktu senggang kita atau waktu kerja kita. Ayo, daripada kita bengong atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, mending kita isi dengan zikir, dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan senantiasa kita selalu mengingat Allah, maka Allah akan semakin ingat juga kepada kita gitu, semakin sayang juga kepada kita gitu, seperti itu. Karena lafaz la ilaha illallah juga ini adalah merupakan kunci satu-satunya kita untuk masuk surga, itu dengan lafaz la ilaha illallah. Karena lafaz la ilaha illallah itu tertulis di pintu surga. Jadi kita sebelum masuk surga maka kita harus mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Coba bayangin kalau kita enggak suka membaca lafaz itu, gimana kita bisa masuk istilahnya kan. Dan lafaz la ilaha illallah itu juga sangatlah penting juga di waktu kita sakaratul maut. Karena apa? Kalau kita pada waktu sakaratul maut juga kita bisa melafadzkan lafaz la ilaha illallah, dan itu insya Allah dan pasti kita akan diterima oleh Allah segala amal-amalnya, dan dosanya akan diampuni oleh Allah juga. Dan apa itu istilah hadiahnya sama Allah, yaitu insya Allah kita bakal merasakan nikmatnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kita dunianya dapat, akhiratnya juga pasti dapat. Jadi yuk kita perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak tahlil, mengingat Allah dimanapun kita berada dan kapanpun kita beraktivitas. Jadi setiap yang kita hembuskan nafas kita isi dengan zikir kita. Semoga dengan selalu mengingat Allah, kita akan selalu dijaga sama Allah, selalu dimudahkan sama Allah. Dan setiap zikir itu juga kita juga biasakan pula dibarengi dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kita disayangi Allah dan dicintai Rasulullah. Insya Allah dengan begitu kita di dunia dan di akhirat akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk dari sekarang sampai akhir hayat kita isi waktu yang tersisa kita ini dengan waktu dengan ibadah. Karena beribadah itu bukan hanya sholat atau membaca Quran atau dan sebagainya. Jadi dengan kita berkata baik, dengan kita selalu mengingat Allah, mengingat Rasulullah juga, kita itu dengan berselawat kepada beliau, maka itulah ibadah-ibadah yang dianjurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada waktu kita diisi dengan hal-hal yang enggak baik, mungkin pikiran-pikiran yang enggak baik juga, isilah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bersolawat. Itu akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat bagi kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kita bisa mengamalkannya, kebaikan ini, yaitu yang pertama tadi ringan diucapkan tapi berat di timbangan dosa, yang berlafaz subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, dan kita sempurnakan dengan istighfar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yang kedua, perbanyak juga membacakan tahlil, yaitu la ilaha illallah. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, dan jangan lupa
biar tidak ketinggalan informasi dari saya, video-video terupdate saya. Teman-teman jangan lupa klik tombolnya, jangan juga komen dan share kalau ini emang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa subscribe juga, pencet logo loncengnya, tombol loncengnya, biar selalu nggak ketinggalan update dari video-video Ellen Harsum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.